Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, berkat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang satu surat, yaitu surat Al-Qadar. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang surat Al-Qadar ini, ada satu hal yang menarik ya yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri ya. Di awal ada quote menarik ya tentang surat Al-Qadar ini gitu ya. Bahwa beliau menyampaikan semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendapatkan keistimewaan. Jadi kata beliau, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat pembawa wahyu Al-Quran, yaitu malaikat pembawa wahyu Jibril, adalah makhluk terbaik. Manusia penerima Al-Quran adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia terbaik. Nah kata beliau, dan malam yang menjadi turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar, adalah waktu yang terbaik sepanjang masa. Nah, ini saya kira hal yang menarik ya, yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa makanya di kata Dr. Saiful Bahri nanti di ujung dia menyampaikan aplikasi dari pembacaan surat Al-Qadar ini, salah satunya adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran juga perlu ditingkatkan. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena tadi ya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik, dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril, malaikat paling mulia karena menurunkan Al-Quran. Rasul SAW, Nabi yang termulia, bahkan manusia paling mulia karena karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Dan malam diturunkannya Al-Quran adalah malam yang istimewa, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan tentu kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surat Al-Qadar ini ya. Sebelum kita membahas tentang tadabbur surat ini, alangkah lebih baiknya kita membaca dulu tentang muqaddimahnya. Nah, kalau kita berbicara tentang surat Al-Qadar ini ya, surat Al-Qadar ini diambil dari ayat pertama, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nanti akan kita bahas mana Al-Qadar itu apa ya. Ya, di sini sebagian mengatakan keagungan atau kemuliaan. Nanti kita bahas tentang mana Al-Qadar ini. Nah, kaitan dengan surat Al-Qadar ini ya, surat Al-Qadar ini ya, disebut Al-Qadar karena malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kebanyakan mushaf yang beredar saat ini dan buku-buku tafsir, hadis, dan buku-buku Islam lain mengatakan Al-Qadar sebagai nama surat ini karena seringnya diulang dalam surat ini sampai 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini disampaikan sebagian ulama berpendapat surat ini termasuk surat Madaniyah. Ya, kenapa? Karena surat ini membicarakan tentang Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa surat ini Madaniyah. Karena tadi terjadi berbicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Dan Allah mewajibkan saum pada bulan Ramadan itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Artinya Rasul setelah hijrah ke kota Madinah. Jadi setelah beliau hijrah ke kota Madinah, baru Allah mewajibkan ibadah sahur. Makanya surat ini berarti termasuk surat
Madaniyah. Makanya kata Dr. Saiful Bahri, beliau menyebutkan menurut para ulama surat Al-Qadar ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Abasa. Walaupun kebanyakan mushaf beredar saat ini juga dalam buku tafsir dan buku-buku keislaman lain menggunakan Al-Qadar sebagai nama surat ini karena seringnya disebut berulang-ulang. Tadi disebutkan di sini. Tapi tadi ya, kaitan dengan apa ini disebutkan kata beliau di awal, ya surat ini adalah tadi ya, kaitan dengan ini. Namun walaupun kata beliau sebagian ulama mengatakan Madaniyah, walaupun kebanyakan ulama surat ini mengatakan surat Makkiyah. Ya terlepas dari itu semuanya, apakah Makkiyah atau Madaniyah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang surat ini. Nah, menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat asbabun nuzul surat ini memang ada 3, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir. Jadi apa yang melatar belakangi turun surat ini? Kata beliau walaupun ada 3 tapi yang diakui 2. Karena yang pertama ini kemungkinan terjadinya tidak, atau bukan kemungkinan terjadi, tidak, karena ini beda gitu ya peristiwanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa turun surat ini? Karena perbuatan buruk Bani Umayyah kepada Ali bin Abi Thalib selama 1000 bulan. Namun pendapat ini tertolak. Kenapa? Al-Quran turun di zaman Rasul, sedangkan perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu terjadi pada tahun 92 Hijriah, artinya sekitar 80 tahun setelah Rasul SAW wafat. Artinya apa? Setelah Rasul SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya memang ini jauh ya peristiwanya, jadi kemungkinan besar bukan ini. Nah, tapi memang mayoritas buku-buku tafsir justru menyebutkan yang kedua dan ketiga. Ini yang kedua dan ketiga. Yang kedua dan ketiga itu intinya adalah bahwa di zaman Bani Israel itu ada orang yang beribadah. Nah, di antara ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel ini ada orang yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi Rasul menceritakan ada di kabilah Bani Israel itu, di Bani Israel itu ada orang yang berjihad sampai 1000 bulan. Para sahabat takjub, waduh subhanallah 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan surat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu sekitar 83 tahun. Sedangkan umat Rasul itu berapa tahun? Mayoritas rata-rata 60-an. Ya, Rasul menyampaikan kan usia umatku tuh ya antara 60-an. Rasul sendiri 63. Dan 63 itu bukan 63 Masehi, Pak. 63 Hijriah. Nanti kalau 63 Hijriah kan ya lebih kecil, karena per 30 tahun itu beda 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang usianya 60 tahun Hijriah, Masehi, berarti Hijriah itu 62. Jadi kalau yang 30 tahun berarti 31. Jadi, nah inilah keistimewaan umat Rasul. Usianya tidak panjang tapi diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Dan mungkin jarang Pak ya sekarang yang usianya 100 gitu ya. Di sini bapak-bapak yang paling, ibu-ibu dan bapak yang paling senior berapa tahun, Pak? Ada 80 tahun di sini. Ada yang usia 80 tahun? Tidak hadir, ada ya. Nah, di sini paling 70 Pak ya. 70 ada Pak? Oh, Bapak 74. Ayahnya 70 deh. Oh ya, ada yang 70? 60 Pak ya rata-rata ya. Atau Bapak jangan-jangan 79 Pak? 17 tahun jadi. Atau rata-rata mungkin ya paling 60 sampai jarang ya. Dan apalagi ya ada sih ya, cuman jarang gitu. Ya, yang 80, ya 70 gitu ya, rata-rata mungkin yang meninggalnya juga kadang di bawah itu. Nah, tadi di sini keutamaan umat Rasul, makanya ada satu malam, yang satu malam itu kalau kita beribadah di malam itu pahalanya sama dengan beribadah 1000 bulan. Nanti akan kita bahas tentang ini. Jadi ini yang menyebabkan asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua hampir mirip sebenarnya. Dulu di kalangan Bani Israel ada orang yang malamnya sholat sampai subuh, sholat malam, siangnya berjihad. Dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sekali lagi ini keistimewaan umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Rasul ini kan pendek-pendek, beda umat-umat terdahulu.
Ya kebayang Pak, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun. Berarti usianya berapa? Ya kan pasti lebih Pak. Taruhlah kalau beliau berdakwah di usia 40 tahun seperti Rasulullah SAW, berarti kan 990 tahun kan? Ya, taruh kalau kan nggak mungkin dakwah dari bayi ya, pasti mungkin sudah balik. Taruh kalau balik 15 tahun, berarti 950 tambah 5. Itu pun kalau langsung, tapi kan tidak langsung begitu. Maka ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu panjang usianya, tapi umat Rasul ini pendek usianya. Tapi Allah memberikan keistimewaan. Di antaranya ada Lailatul Qadar. Ini adalah asbabun nuzul dari surat ini. Tapi Bapak Ibu, kata Dr. Saiful Bahri, beliau mengatakan, apa sih tema dalam surat ini? Kata beliau, tema besar dalam surat ini adalah, ya, kata beliau, pembicaraan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada satu malam yang sangat dimuliakan Allah. Jadi ayat ini nanti berbicara tentang turunnya Al-Quran. Nah kan surat ini berdekatan dengan surat Al-Alaq ya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang bulan depan kita akan bahas surat Al-Alaq. Nah kata beliau kemudian di surat ini akan berbicara tentang Al-Quran diturunkan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk membagi-bagi keberkahan kepada hamba di bumi sampai terbit fajar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Itulah sebuah malam yang nilainya melebihi 1000 bulan yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Dan konten Al-Quran yang pertama kali diturunkan justru dalam surat Al-Alaq. Kan kita tahu Bapak Ibu, surat Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali diturunkan. Jadi ini tema besarnya surat ini nyambung sebenarnya dengan surat Al-Alaq, itu tentang diturunkannya Al-Quran. Cuman memang di dalam surat ini ada pembahasan tentang malaikat menurunkan keberkahan di malam tersebut ya sampai terbit fajar. Itulah sebuah malam yang nilainya melebihi 1000 bulan yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Ijazul Al-Bayan fi Suwaril Quran. Ini adalah tema kaitan dengan surat ini. Tapi Bapak Ibu, kita bahas surat ini satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apa yang dimaksud dengan Qadar ini? Qadar ini, Al-Qadar ini adalah para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Qadar ini. Sebagian ulama mengatakan Al-Qadar itu adalah mulia atau agung. Sebagaimana makanya di sini disebutkan, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Karena Qadar itu, Al-Qadar itu artinya agung. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ini adalah makna Al-Qadar. Sehingga Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kan sering disebutkan begitu. Ini penerjemahan juga begini. Sebagian lagi mengatakan Al-Qadar itu sempit. Kenapa sempit? Di dalam Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya, di dalam surat At-Talaq ayat ke-7 atau di dalam surat Al-Insan ya. Disebutkan disebutkan di dalam surat Al-Insan, faqudira alaihi rizquhu. Maka di situ disebutkan ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Nah, ini kan berarti disempitkan. Kenapa Lailatul Qadar ini disebut sempit? Lailatul Qadar berarti malam penuh sesak karena saat itu malaikat turun di muka bumi. Nah, inilah disebut dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, sebagian mengatakan berarti qadar itu artinya hukum. Ya, ini pendapat Imam Ibnu Qutaibah ya. Dan sebagian lagi mengatakan kenapa? Karena pada saat itu diturunkan kitab yang penuh kemuliaan, diturunkan rahmat dan turun pula malaikat yang mulia. Ini disebut dengan, kenapa disebut hukum? Ini mohon maaf, ini angka 3 ya. Kenapa disebut ini? Karena disebut ini hukum. Ini disebutkan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar ini. Jadi disebutkan karena berarti hukum. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu segala urusan yang penuh hikmah diputuskan.
Nah, ini adalah kaitan dengan Lailatul Qadar. Sehingga kata Imam Ibnu Arabi mengatakan malam penuh kemuliaan bisa juga maknanya malam penetapan takdir. Ini adalah poinnya, adalah kaitan dengan jadi yang terakhir ini lebih mendekati benar karena mengingat firman Allah fiha yufraqu kullu amrin hakim dalam surat Ad-Dukhan ayat kedua. Nah, malam ayat keempat. Kita lihat Bapak Ibu. Kaitan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bapak Ibu, Al-Qur'an turun kapan? Lailatul Qadar. Hari Lailatul Qadar terjadi tanggal berapa? Puasa 10 hari terakhir kan ya. Tapi kalau kita memperingati nuzulul Quran kapan? Terus kumaha tuh Pak? Nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi Al-Quran turun pada malam Lailatul. Terus gimana? Bagaimana menggabungkan dua ini, Pak? Nah, di sini kata Dr. Saiful Bahri mengatakan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran ke bumi pada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Tadi Lailatul Qadar bermacam-macam, di antaranya sebagai disebutkan adalah malam yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Nah, kata maka dari itu perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka sangat dimuliakan. Itu maksud dengan Lailatul Qadar. Jadi kata beliau begitu. Jadi disebut Lailatul Qadar karena malam penuh dengan kemuliaan. Nah, tapi kita lihat di sini. Terus bagaimana menggabungkan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Tapi kita nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 17 Ramadan bukan 10 hari terakhir. Nah, kita gabungkan Pak di sini. Coba lihat di dalam ayat lain Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, sebuah malam pada bulan Ramadan. Itu kan begitu. Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini dalam surat Ad-Dukhan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, di sini ada satu riwayat Bapak Ibu yang disampaikan oleh oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan Al-Qur'an secara keseluruhan diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas. Sehingga para ulama menyampaikan Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu adalah, para ulama menyampaikan Al-Quran itu turun melalui dua tahap. Tahap pertama blek turun satu Al-Quran. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi turun satu bundel dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kemudian ada proses kedua dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai dengan kondisi. Sebagian mengatakan pada 22 tahun, katanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang jelas sekitar 23 tahunan lah. Ya, 22 tahun lebih atau 23 tahun. Ini turunnya seperti itu. Jadi Al-Quran turun dua tahap. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian itu plek satu bundel mushaf, kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasul turun secara bertahap. Nah, pertanyaannya, yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar itu turun yang mana? Nah, makanya para ulama menyampaikan di dalam Al-Quran, coba lihat di sini, inna anzalnahu. Dalam Al-Quran itu ada anzala, ada nazzala. Ada anzala, ada nazzala. Dua cara. Anzala, maka inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkan. Di sini anzala berarti turun ke bumi, turun blok langsung, yaitu dari Baitul Izzah ke langit dunia. Sehingga di dalam surat di dalam surat Al-Qadar ini, maka Allah menurunkan Al-Quran
dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus karena menggunakan kata anzala. Ada bentuk lain namanya nazzala yang umumnya menunjukkan arti turun sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur. Sehingga ayat ini menunjukkan Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, yang menurut mayoritas ulama terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Memang terjadi perbedaan apakah malam ganjil atau malam genap. Yang jelas Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir, walaupun sebagian lagi mengatakan itu turun pada malam ganjil. Ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang nazzala ini. Nah, kemudian terus kenapa itu ada turun Al-Quran pada malam 17 Ramadan? Dari mana dalilnya? Nah, itu beda lagi. Sebagian ulama menyampaikan di antara dalil yang digunakan adalah di dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Nah, di sini ada yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kan di antara nama Al-Qur'an Al-Furqan kan? Nah, maka di sini sebagian ulama menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu pertama kali surat Al-Alaq itu turun kepada Rasul kapan? Malam 17 Ramadan. Karena perang Badar itu terjadi pada 17 kan yaumal taqal jam'an. Itu ketika bertemu dua pasukan perang. Nah, inilah Bapak Ibu rahmat Allah SWT kaitan dengan surat ini. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi ayat tersebut sebenarnya tidak bertentangan. Maksudnya apa? Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu malam penuh keberkahan, sebuah malam pada bulan Ramadan. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 185, Ad-Dukhan ayat 3, kemudian Al-Qadar ayat pertama itu tidak bertentangan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh dengan kemuliaan. Dan Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi itu ya. Tapi para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran turun ke langit dunia dari Baitul Izzah satu bundel, mungkin bahasa kitanya begitu. Nah, tadi kembali kata Dr. Saiful Bari mengatakan Lailatul Qadar artinya bermacam-macam. Di antaranya adalah malam yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Maka dari itu perbuatan baik pada malam itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang nilainya melebihi kebaikan 1000 bulan, yang artinya melebihi 30.000 malam, atau melebihi usia 84 tahun, kurang lebih begitu, 83, sekian. Karenanya malam tersebut dimuliakan, apalagi hamba-hambanya yang memuliakan malam itu dan mengisinya dengan berbagai amal soleh, tentu akan dimuliakan melebihi 30.000 orang biasa yang tak menganggap lalai dengan malam tersebut atau mengabaikannya. Ini adalah kaitan dengan Lailatul inna zanau fi Lailatul Qadar. Kemudian ayat kedua Allah menyampaikan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan malam kemuliaan ini? Wa ma adraka itu banyak di dalam Al-Quran diulang-ulang. Contohnya Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, Al-Haqqatu mal Haqqatu wa ma adraka mal Haqqah. Wa ma adraka atau ma adraka, ungkapan yang Al-Quran gunakan untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang hakikatnya sulit terjangkau. Makanya kalau kaitan dengan Al-Haqqah, ini kan tentang hari kiamat. Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi kalau ada kata wa ma adraka di dalam Al-Quran, ini mengungkapkan apa? Menggambarkan kehebatan sesuatu yang hakikatnya sulit terjangkau. Ya kan tadi hari kiamat disebut dengan Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Maka ini menunjukkan apa? Juga hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar pada ayat ini. Kalimat ini sekaligus takkid, penguat untuk memberitahukan betapa hebat dan mulianya Lailatul Qadar ini.
Makanya disebutkan, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi tahukah kamu, ya tadi kalau hari kiamat ya, wa ma adraka mal haqqah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan, ini kan wa ma adraka mal qari'ah, ini dalam surat Al-Qari'ah. Kalau di dalam surat itu wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi ini sebenarnya untuk menguatkan kaitan dengan kemuliaan dan hebatnya malam Lailatul Qadar, sekaligus menggambarkan kehebatan yang sesuatu hakikat itu sulit terjangkau. Nah, ini tadi sudah disampaikan tentang makna Al-Qadar ini gitu ya. Ini disampaikan kaitan dengan makna Al-Qadar ini. Nah, kemudian disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Dr. Saiful Bahri, beliau mengatakan begini, di malam itu Allah jadikan sebuah malam sebagai fasilitas waktu yang diturunkan kalamnya yang suci, diperuntukkan kepada manusia melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begitu, Al-Quran yang mulia itu menularkan keberkahan bagi semua amalan yang akan terus dimuliakan sepanjang masa. Kebaikan yang hanya bisa ditakar oleh sang pemiliknya melebihi kebaikan 1000 bulan atau 30.000 malam lainnya. Maka di antara cara terbaik untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan ini apa? Berlomba-lomba tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Dimulai dari menggiatkan bacaan selama di bulan Ramadan. Jadi itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Jadi malam ini malam istimewa. Malam ini malam yang sangat penuh dengan keberkahan. Karena malam ini penuh dengan keberkahan, maka kita isi salah satunya dengan tilawatil Quran, baca Al-Quran. Ya, makanya di 10 hari terakhir itu semangatnya harus lebih. Nah, di sebagian tempat mah suka berbeda, Pak. Tadarus itu rame di awal. Kalau 10 hari terakhir ibu-ibu sudah sibuk dengan tadarus, bukan tadarus Al-Quran ya. Ngaderes ya benar. Karena di tadarus maka tadarus Al-Quran, mungkin ibu ngaderes kue gitu ya jadi. Ya. Nah, makanya ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ramadan itu menjelang, sekarang kita ini tinggal 6 bulan lebih, kurang lebih sekitar 6 bulan 13 hari lagi menjelang Ramadan. Kalaulah sahabat dahulu, orang-orang soleh dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan. Makanya Bapak Ibu tinggal 13 hari lagi kita persiapkan Ramadan. Salah satu persiapan Ramadan itu dari sekarang, mungkin kira-kira mau ngapain sih Ramadan itu. Nah, dari sekarang mungkin beli badeng ada kue ti ayeuna. Kamu lebaran. Tapi bukan itu yang dipersiapkan oleh para sahabat ya. Yang dipersiapkan bagaimana mempersiapkan amal ibadah. Nanti kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri. Ya. Kata beliau apa kaitan dengan ini. Jadi malam kemuliaan ini malam yang Allah turunkan Al-Quran. Makanya tadi disampaikan di awal, kata beliau, kuat di awalnya kata beliau, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Malam diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar, malam mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran, malaikat Jibril, mulia. Rasul SAW diturunkan Al-Quran, mulia. Berarti kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi orang yang sangat mulia. Dan banyak Bapak Ibu kemuliaan bagi orang-orang yang menghafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun hati-hati juga, ternyata yang pertama kali dimasukkan ke neraka juga siapa? Pembaca Quran. Kan di dalam hadis Nabi kan ada tiga orang Pak yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Siapa? Orang berjihad. Yang kedua pembaca Quran atau orang berilmu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga orang dermawan. Saya menarik Pak dua pekan yang lalu ya. Malam Kamis dua pekan yang lalu. Jadi Kamis 2 pekan yang lalu saya itu ada acara lah, kajian sebenarnya, acara kajian. Subhanallah Pak, ada hal yang menarik ketika dibaca hadis ini ya, oleh salah seorang ustadz menyampaikan begini. Kan di dalam hadis itu disebutkan Allah mengingatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada ketiga orang itu. Jadi Allah mengingatkan nikmatnya. Nikmatnya apa? Bagi mujahid, orang berperang, berarti nikmat kekuatan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan dan seterusnya.
Berarti bagi pembaca Quran apa? Nikmat dia bisa baca Quran itu nikmat, Pak. Nikmat dia bisa mempelajari Al-Quran, nikmat dia mempelajari ilmu itu nikmat yang Allah berikan di antara nikmat-nikmat yang lain. Maka kan ketika ditanya, apa yang kamu gunakan dengan nikmat itu? Kalau yang berjihad, apa kalau yang mati syahid kan disebutkan qataltu fi sabilik hatta ustushhidu. Saya gunakan nikmat itu untuk berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kemudian Allah menyampaikan kadzabta, engkau dusta. Kalau bagi qori membaca Quran, saya gunakan kesehat nikmat itu dengan saya membaca Quran, dengan saya mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Tapi apa? Allah menyampaikan kadzabta, kamu dusta. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa? Ya, ini kan pertanyaannya, kenapa orang itu berani berdusta di hadapan Allah? Kan begitu. Kan dia mengatakan saya berjihad, saya baca Quran, saya menjadi orang dermawan. Itu di hadapan Allah, kadzabta, kamu dusta. Nah, ini ada dua hal yang menarik. Kenapa orang itu sampai berani berdusta di hadapan Allah? Maka ada di satu buku Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, katanya ada dua hal kenapa dia berdusta di hadapan Allah. Yang pertama adalah mungkin karena terbiasa dusta. Makanya hati-hati, Pak, dengan dusta. Tapi yang kedua ini menarik, Pak. Yang kedua ini menarik. Bisa jadi dia tidak berdusta, tapi mungkin ketika melakukan aktivitas itu ada perasaan yang menyelempeng sedikit, ada terbesit sehingga dia nyeleweng sedikit. Nah, inilah Bapak Ibu mungkin harus kita renungkan bersama-sama. Jangan sampai kita ini ada terbesit untuk melakukan tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang menyebabkan kadzabta, kamu dusta. Mungkin dia relax, cuman sempat ada lintasan-lintasan itu. Makanya kan Rasul menyampaikan hati-hati terhadap syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu diibaratkan semut hitam di atas batu hitam berada di kegelapan malam. Kelihatan nggak, Pak? Enggak. Itulah yang disebut dengan riya. Makanya kata Rasul, hati-hati terhadap itu. Para sahabat menyampaikan, bagaimana kita berhati-hati terhadap itu? Maka Rasul mengajarkan doa. Bacalah doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Makanya di dalam Risalatil Ma'surah, ya, salah seorang ulama di Mesir, ya, Hasan al-Banna itu menulis Risalatul Ma'surah. Maka diantaranya beliau menyebutkan zikir pagi dan sore, salah satunya doa itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini godaan tersendiri, ya. Buat siapa? Buat yang berjihad, buat orang berilmu, termasuk buat orang dermawan. Tapi ada hal yang menarik juga, Pak, tiga ini. Kenapa disebutkan tiga ini? Ilmu, jihad, harta. Jadi ternyata Bapak Ibu, dalam perjuangan ini ketiga orang ini akan ada terus. Orang berilmunya harus ada, karena dia yang akan menyemangati. Kemudian yang kedua, pemberaninya harus ada, orang berjihadnya. Yang ketiga, orang dermawannya harus ada. Tapi Bapak Ibu, ini kalau kolaborasi kebaikan, mantap. Tapi kalau ini kolaborasi kejahatan, bahaya juga. Ya kan, Fir'aun, Qarun, Haman kan, itu kan kolaborasi, Pak. Fir'aun boga kekuasaan, Haman punya ilmu, sehingga dia nanti, ya mungkin kalau di zaman sekarang mah yang melegalisasinya secara keilmuan. Kan di kita ini, Pak, kalau di Indonesia itu kan, kalau membuat perda, membuat undang-undang gitu ya, rancangan undang RUU itu kan rancangan undang-undang kan, nanti jadi undang-undang atau perda itu kan harus ada naskah, studi naskahnya dulu. Ya kan itu orang berilmu, Pak. Ya kan bisa aja kalau naudzubillah min dzalik gitu. Kalau orang yang niat jahat kan diakal-akalin. Yang ketiga, orang yang punya orang punya harta. Makanya Bapak Ibu, ketiga kelompok ini harus berkolaborasi dalam kebaikan. Kalau kolaborasi dalam keburukan itu bahaya. Modal na aya, nu berilmu na aya untuk melegalisasi
Nah, kekuasaan anak ayah. Nah, tadi kembali Pak, di sini tentang Al-Quran, tentang ilmu. Mulia dengan Al-Quran ini. Nah, makanya di sini ada hal yang menarik Pak, kata Dr. Syekhul Bahri. Mengapa Allah begitu mengistimewakan malam ini? Malam hanya sebagian saja dari waktu yang dijadikan Allah sebagai fasilitator turunnya kalam suci itu dari Lauhil Mahfuz. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam tersebut juga kemudian dimuliakan oleh Allah melebihi bulan-bulan lain. Di bulan ini Allah wajibkan puasa menjadi ibadah spesial antara dia dan hambanya. Karena hanya dia saja yang sanggup memberikan balasan, dan karena puasa tidak bisa dikalkulasikan dengan angka-angka. Ini malam istimewa itu menariknya gitu Pak. Berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Ya, bahkan ibadah di bulan Ramadan kan spesial dibanding bulan-bulan lain. Makanya inilah bulan yang sangat istimewa, kemudian malam juga malam yang sangat istimewa. Nah pertanyaannya Pak, kenapa gitu ya Lailatul Qadar itu disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan? Kenapa tidak disebutkan lebih baik daripada 83 tahun? Kan lebih enak Pak. Kenapa disebutkan 1000 bulan memiliki, kenapa disebut 1000 bulan? Mengapa Allah tidak mengaitkan dengan 30.000 malam gitu atau 83 tahun? Kenapa dengan 1000 bulan Pak? Nah, ada 3 hal katanya. Pertama, Allah membandingkan malam Lailatul Qadar dengan yang personal. Kan Lailatul Qadar itu kan satu malam, dengan 1000 bulan yang komunal, yang banyak, memiliki tujuan khusus untuk meninggikan nilai keistimewaan malam ini secara komunal. Jadi ini Pak tujuannya. Yang kedua, malam ini dirahasiakan, memiliki arti bahwa untuk mengejar kebaikan di malam itu tidaklah bisa ditempuh dengan cara-cara instan. Tapi apa? Tapi kebaikan itu tidak datang tiba-tiba, tapi harus dibiasakan dan harus bertahap, dan harus dilakukan bertahap dan menebarkannya. Seandainya hijab dibuka, maka kemungkinan besar malam lain akan ditinggalkan oleh orang-orang malas. Nah ini Pak, kenapa dirahasiakan? Supaya orang semangat. Nah makanya kenapa para sahabat, orang soleh dahulu, para sahabat mempersiapkan itu bukan sehari 2 hari, tapi bulanan, sampai 6 bulan sebelumnya. Makanya Bapak Ibu, dari sekarang kita harus merencanakan. Nanti mungkin 10 hari terakhir kira-kira kita mau ngapain. Ya mungkin ya kalau ada agenda yang jauh-jauh hari direncanakan kan akan lebih baik. Contohnya kalau kita mau mudik, ya kan mungkin beli tiketnya bisa jauh-jauh hari Pak ya. Ya kan begitu ya. Bisa mau mudik kan direncanakan aja nggak apa-apa. Nanti saya mudik tanggal sekian dan seterusnya. Sehingga ini kita betul-betul bisa merencanakan sebaik-baiknya. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, jika menilik dari susunan redaksi Al-Quran secara zahir, seolah-olah malam ini hanya terjadi sekali saja kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Walaupun memang Lailatul Qadar itu turun bukan sekali tapi sepanjang masa. Jadi setiap tahun insya Allah akan ada Lailatul Qadar ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Maka yaitu banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang banyak. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, kata Imam Ibnu Katsir, para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan mengenai halaqah-halaqah zikir, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar, malam penuh keberkahan. Termasuk Bapak Ibu, malaikat itu turun di majelis-majelis ilmu. Saya kemarin itu di perjalanan lihat video pendek di Instagram, ya kan cuma 1 menit gitu. Karena kalau dengar 1 jam kan capek gitu ya. Kalau yang 1 menit itu kan biasanya lebih mudah ya. Sekarang kan identik 5 menit maksimal ya di video-video itu. Nah kemarin itu ada kajian menarik Pak. Kan Raudhah itu di Madinah berebut orang ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru umroh dalam waktu dekat ini, untuk Raudhah itu kan sekarang diantrikan terus pakai aplikasi dan seterusnya kan. Nah, memang betul Pak. Ada Raudhah di kota Madinah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan surga, antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman surga.
Ya, ini adalah kalau kita berbicara berbicara tentang tentang ini. Tapi ternyata Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada taman surga, kan raudhatul min riyadhil, taman di antara taman surga. Kata para ulama menyampaikan, apa yang dimaksud dengan taman di antara taman surga? Sebagian ulama menyampaikan di antara taman surga itu adalah raudhah itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, raudhah itu ada yang spesial di Madinah, tapi ada yang di beberapa tempat juga ada. Apa yang disebut dengan raudhah itu? Majalisul ilmi, majelis-majelis ilmi. Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran sehingga malam istimewa, malaikat turun. Kalau kita mengkaji Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka malaikat pun akan turun ke majelis tersebut. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu punya malaikat yang keliling-keliling, akan mencari majelis ilmu. Dan salah satunya adalah kalau ada majelis ilmu tersebut, maka malaikat memanggil, ayo kita hadir di majelis ilmu itu. Maka di dalam hadis disebutkan, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, kemudian dibacakan Al-Quran, dan Al-Quran dibahas di situ, di wayatadarasunahu, dipelajari, sehingga kita ada tadarus, Pak. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi makna, tadarus itu kan bukan hanya baca, saling. Makanya kan tadarus itu kan satu baca, satu dengerin, kan begitu. Nah, kecuali illa nazalat alaihim, Allah akan menurunkan ketenangan. Yang kedua, wa khafathumul malaikah, malaikat akan menaungi tempat tersebut. Inilah Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar malaikat turun, karena malam itu diturunkan Al-Quran. Kan kalau nunggu satu malam itu turun, kalau nunggu malaikat turun kan lama, Pak. Tapi ternyata kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Dan salah satunya Bapak Ibu, majelis ilmu yang punya keutamaan spesial itu adalah majelis ilmu yang diadakan di masjid. Betul Pak, majelis ilmu mah dimanapun baik. Mau di kafe, mau di bebas Pak, silakan. Ya, mau di kafe, mau di lapangan, mau di mana silakan. Itu majelis ilmu boleh. Di rumah, di hotel, itu bagus. Tapi kalau majelis ilmu di masjid, itu punya kelebihan yang tidak dimiliki di majelis-majelis lain. Kalau tadi, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, dibacakan Quran dan seterusnya. Atau tadi, kalau kalian lewat taman surga, maka berhentilah. Taman surga kan bisa di hotel, bisa di pengajian kan. Tapi khusus Bapak Ibu untuk yang di masjid, Rasul menyampaikan, siapa yang pergi ke masjid, tujuannya cuma satu di antara dua hal, belajar atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Nah ini kan satu pahala yang istimewa Pak, melaksanakan ibadah haji. Ya kan kalau mau haji kan lumayan mahal Pak ya, antriannya panjang dan lumayan mahal. Sekarang ON hari bulan aja sudah di angka 50 juta Pak. Ya, nggak tahu tahun depan naik lagi atau enggak. Ya kan? Tahun depan ini naik atau enggak kita juga belum tahu. Tahun ini jelas sekitar 40 sekian juta. Nah, tapi tadi sekali lagi, ini malam istimewa ini harus kita perhatikan kaitan dengan ini. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan tatanazzalu. Kan ada tanazzalu, ada tatanazzalu. Kan asalnya tatanazzalu. Tapi kenapa jadi tanazzalul malaikah? Tak dihapus mengisyaratkan kemudahan dan kecepatan turunnya itu. Sekaligus mengisyaratkan ketersembunyian dan kesamaran malam tersebut. Ini dari sisi bahasa menarik bagi Pak. Jadi menariknya dari sisi bahasa, tanazzalu dengan tatanazzalu. Asalnya kan tatanazzalu. Tapi kenapa di sini taknya dibuang? Karena saking rahasianya dan kesamaran malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh di sini malaikat Jibril menurut satu pendapat. Min kulli amrin menurut Qatadah adalah semua urusan ditetapkan di malamnya, di dalamnya, dan semua ajal serta rezeki ditakdirkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah kemudian disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Salamun, ayat ini maksudnya adalah penuh keselamatan. Setan tidak mampu berbuat keburukan padanya atau melakukan gangguan padanya. Asy-Sya'bi mengatakan maksudnya adalah salam malaikat di malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang ada di masjid sampai terbit fajar. Ini adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi Bapak Ibu kalau kita lihat kaitan dengan salamun di dalam Al-Quran, salamun itu ada 42 kali. Dan ternyata maksud salamun itu apa? Ucapan salam berfungsi sebagai doa.
keadaan atau sifat tertentu, menggambarkan sikap mencari selamat dan damai sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam kalau kita setelah sholat, Allahumma antas salam. Nah, tapi Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan di sini, maka jika maknanya doa, ayat ini menginformasikan bahwa para malaikat mendoakan setiap orang yang mendapat Lailatul Qadar. Apabila maknanya keadaan, malam tersebut penuh dengan kedamaian. Selain penafsiran ini, ayat ini juga berarti Lailatul Qadar berlangsung hingga terbit fajar. Sehingga siapapun yang beribadah di malam itu, meskipun hanya sepertiga malam terakhir atau sebentar saja, ia mendapat Lailatul Qadar. Tentu yang paling utama jika menghidupkan malam tersebut. Makanya beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri di sini, bagaimana generasi terbaik dahulu. Generasi terbaik dahulu itu disebutkan, Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan perumpamaan seorang mukmin yang membaca Quran seperti sebuah utrujah, baunya harum, rasanya enak. Sedangkan orang mukmin yang tidak suka membaca Quran bagaikan buah kurma yang tidak ada bau dan rasanya manis. Perumpamaan indah mukmin yang mencintai Quran, harum, sangat wangi dan rasanya sangat enak. Maka sangat wajar malam Lailatul Qadar sangat mulia. Nilainya secara personal mengalahkan 1000 bulan yang komunal yang terdiri dari puluhan ribu malam lainnya. Sebuah perbandingan yang sangat jelas menuntun kita untuk makin dekat dengan Al-Quran. Generasi pertama yang dekat dengan Al-Quran memiliki kualitas yang terbukti mengalahkan puluhan ribu orang. Ini Bapak Ibu, berbagai kaum di berbagai dunia dengan penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa sahabat, jiwanya terpatri dengan Al-Quran. Nah, kemudian kaitan dengan salamun hiya hatta tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bapak Ibu, kalau kaitan dengan Al-Quran, Dr. Saiful Bahri lebih banyak membahas ayat ini lebih kepada Al-Qurannya, karena malam ini malam diturunkan Al-Quran. Walaupun kalau kita lihat generasi terdahulu, satu dengan Al-Quran interaksinya bagaimana, yang kedua bagaimana interaksi mereka di 10 hari terakhir itu betul-betul sangat menakjubkan. Nah, makanya pelajaran buat kita semuanya Bapak Ibu, pentingnya kita menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan ibadah. Ibadah apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya sih Pak, memang idealnya saya sampaikan 10 hari terakhir itu i'tikaf full, itu idealnya. Ya, idealnya dari malam 21 sampai, jadi pulangnya itu bukan malam takbiran, tapi pulangnya itu setelah sholat id, itu idealnya. Jadi berarti terkena masak opornya jadi malam kedua aja. Jadi idealnya begitu Pak, itu ideal. Kalau tidak bisa, ya malam-malamnya atau hidupkan lah. Mungkin karena siang kita masih beraktivitas, ya udah siangnya beraktivitas, malamnya kita hidupkan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar sampai fajar. Itu kan itu. Kalau tidak bisa malam-malamnya atau malam-malam ganjil. Kalau tidak malam ganjil, malam 27 minimal. Kalau tidak bisa malam 27, istighfar. Kenapa istighfar? Asa keterlaluan ataunya beri sama malam oge henteu gitu. Idealnya memang malamnya itu full dihidupkan ibadah. Kalaupun tidak bisa, saya sering sampaikan, 10 hari terakhir itu minimal Pak. Kalau tidak bisa, apa yang tidak? Kalau tidak bisa, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah. Kemudian jangan lupa sholat tarawih, itu minimal Pak. Jadi di 10 hari terakhir itu kalau seandainya kita nggak bisa sama sekali i'tikaf, menghidupkan malamnya, kan tadi idealnya makan full di masjid. Kalau tidak bisa malam-malamnya, kalau tidak bisa malam ganjilnya. Nah, dalam rangka menghidupkan malam-malam itu idealnya mungkin lakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Kalaupun tidak bisa, minimal sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah plus tarawih, itu minimal. Terus ada pertanyaan, Ustaz, kumaha lamun ibu-ibu, kan begitu ya? Ya kalau ibu-ibu ya tidak bisa ke masjid, nggak apa-apa di rumah. Karena syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid, tapi tentu di masjid akan lebih baik. Karena kan kalau di rumah mungkin banyak godaan ya Pak ya. Ya kalau di rumah mungkin ya jangan di tempat tidur, mungkin bagusnya ada
Ya buat ibu-ibu mungkin ada semacam mihal gitu, tempat khusus ya, sehingga bisa beribadah dengan nyaman kaitan dengan bab ini. Jadi Bapak Ibu, inilah kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita lihat dari ayat yang barusan disampaikan, maka Lailatul Qadar itu ada beberapa keistimewaan. Pertama, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi sudah disampaikan ya. Beribadah di situ dilipat gandakan. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih apa? Yang kedua, ya, malam turun pada apa? Malaikat turun pada malam tersebut membawa keberkahan dan rahmat. Karena biasanya kalau malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan. Yang ketiga, setan tidak bisa bertingkah jahat pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, pada malam tersebut ditetapkan takdir dan ajal serta rezeki. Kemudian yang berikutnya adalah keselamatan dan rahmat bagi yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid itu. Ini adalah diantara keutamaan Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat ini Dr. Saiful Bahri, beliau menyampaikan di halaman terakhir tentang ini pesan moral dari surat Al-Qadar ini. Kata beliau, temanya adalah malam kemuliaan, kan malam istimewa. Biasanya kalau malam-malam istimewa itu kan sudah suka dipersiapkan. Nah, kata beliau penjabarannya ada 4 hal. Satu, mulianya malam waktu turun Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar, malam turun Al-Quran, malam istimewa. Yang kedua, malaikat mengiringi. Yang ketiga, turun rahmat bagi manusia. Karena tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Aman dan tentram hidup bersama Al-Qur'an. Di beliau menarik kaitan dengan salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu malam penuh kedamaian. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan turunnya Al-Qur'an, orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an menjadi orang yang aman dan orang yang tentram, orang yang damai. Maka aplikasinya apa? Kata beliau, aplikasi yang bisa kita lakukan adalah kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Karena kan kalau hanya Lailatul Qadar kan setahun sekali istilahnya gitu. Tapi interaksi dengan Al-Quran kan bisa sepanjang masa. Nah, maka kata beliau, di antara aksi yang bisa kita lakukan di sini Bapak Ibu, silahkan rencanakan langkah berikut ini, kata beliau. Pertama, iktikaf dan amal soleh di 10 malam terakhir Ramadan. Idealnya iktikaf full. Kalau tidak bisa, rencanakan amal-amal soleh di 10 hari terakhir ini. Ya, apapun bisa kita lakukan. Pak, kalau ada orang iktikaf, mungkin ibu-ibu tidak bisa iktikaf. Bapak-bapak mungkin harus beraktivitas kerja dan lain sebagainya. Ya tadi saya sampaikan, ya maghrib, isya, subuh dan tarawihnya jangan lupa. Nah, kemudian ada orang mungkin iktikaf full dan seterusnya. Kenapa tidak berbagi makanan dengan mereka? Ya contohnya kan sahur Pak ya. Kalau ngasih buka banyak Pak. Nah yang ngasih sahur yang jarang Pak. Ya kan? Ya, itu juga betul Pak, memberikan buka itu pahalanya besar, tapi memberikan sahur juga besar pahalanya, apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, ini berarti i'tikaf dan rencanakan amal soleh apa yang bisa kita lakukan. Jadi planning Ramadan dari sekarang. Ya, salah satunya apa? I'tikaf dan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Yang kedua Pak, berusaha memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kita maksimalkan interaksi dengan Al-Quran ini, ya. Kemudian yang terakhir, ya doa Lailatul Qadar. Nanti tentu ini yang biasa dibaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi minimal 2 hal Pak ya, mungkin dari sekarang rencanakan ibadah Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir. Boleh itu saja jauh-jauh hari, nggak apa-apa Pak, direncanakan. Akan lebih bagus kan? Ya di samping perencanaan tentu persiapan. Kalaulah dulu disebutkan kata Imam Ibnu Rajab, kan orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in dahulu, mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan. Jadi kenapa? Supaya Allah menerima amal ibadah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka juga berdoa. Kenapa? Semoga Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ya. Tapi saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Tapi sebelum saya kembalikan kepada MC, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu. Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Lailatul Qadar ini, jadi ada asumsi ya. Saya tuh ada misalnya mengatakan si fulan misalnya bertemu malam Lailatul Qadar,
Jadi apakah malam Lailatul Qadar seolah-olah hanya terpaku pada sesuatu atau individu gitu ya kan? Atau misalnya kita di masjid nih, melaksanakan iktikaf bersama-sama, apakah itu semua pada saat itu katakanlah pas malam itu Lailatul Qadar itu ada gitu ya kan? Semuanya mendapatkan gitu ya kan? Atau misalnya di seluruh dunia misalnya, apakah turun semua ke seluruh dunia atau hanya di tempat-tempat tertentu gitu? Jadi sehingga kadang-kadang seolah ada asumsi bahwa si A satu sebulan ketemu Lailatul Qadar, sehingga kadang-kadang agak dirubuhkan gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua terkait dengan tadi kita kan mengharapkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, tapi kan lebih spesifik lagi mungkin di malam ganjil tadi. Nah, tapi kadang-kadang kita selama ini khususnya mungkin di Indonesia yang ada perbedaan awal ini atau namanya Ramadan, sehingga kadang-kadang hitungan si A si kelompok ini malam ini ganjil, tapi kelompok lain mungkin agak kesulitan gitu. Jadi bagaimana? Ya. Jadi yang pertama gini Pak, Lailatul Qadar itu bukan turun ke satu orang, bukan turun satu negeri. Seluruhnya yang menghidupkan malam dan kebetulan bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya Allah akan dapat semua. Ini kan keistimewaan umat Rasul. Jadi bukan pribadi-pribadi tertentu. Dan kita dapat Lailatul Qadar juga nggak ada yang tahu Pak. Ya kan tahu nggak ada tandanya gitu. Orang dapat Lailatul Qadar, contohnya apa? Punten banyak dapat Lailatul Qadar, contohnya ada tanda di apa nggak ada gitu. Sehingga setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di setiap negeri punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, itu kan pertanyaan itu ya. Jadi tidak spesifik ke orang tertentu, siapapun. Contohnya kalau kita menghidupkan malamnya ya di situ. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi kan mungkin kita beda ya. Ganjil atau genap, itu ganjilnya versi mana gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu, makanya di hadis Nabi itu disebutkan taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, Pak. Jadi apa bedanya taharru, Pak? At-taharri itu gini, Pak, mencari dengan bersungguh-sungguh. Itu namanya at-taharri. Jadi bahasa kitanya carilah dengan sungguh-sungguh. Artinya perintahnya memang di 10 hari terakhir. Perintahnya di 10 hari terakhir. Walaupun memang ada riwayat lain mengatakan taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nah, tentu versi ganjil yang mana? Ya makanya tadi tidak disebutkan harus malam ganjil, Pak. Jadi tidak ada jaminan malam ganjil gitu ya. Tapi tadi maksudnya memang ada perintah lebih spesifik kaitan dengan tanggal ganjil. 10 hari, ada riwayat lain mengatakan di 10 hari itu di hari-hari ganjilnya. Ini adalah bahkan iltamisuha fil ashril awakhir, yani lailatul qadri fa in dhafa ahadukum aw ajiza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Dalam riwayat lain mengatakan carilah di 10 hari terakhir. Semaksimal mungkin maksimalkan itu. Kalaupun tidak bisa, carilah di 7 malam tersisa. Artinya memang ada beberapa riwayat tentang bab ini. Jadi ada yang mengatakan diganjil, ada yang mengatakan enggak. Jadi intinya apa? Ya kalaupun berbeda ya, kalau saran saya sih jangan hanya malam ganjil. Ya setiap malam di 10 hari terakhir kita cari. Karena kan ganjil juga nggak tahu, Pak. Itu kan ijtihad juga tentang ini malam 1, malam 2-nya itu kan kita juga nggak tahu ya konteksnya kaitan dengan babnya. Jadi intinya mah cari di 10 malam terakhir ini. Nah, yang sering jadi pertanyaan, ada nggak tanda Lailatul Qadar? Yang pertama, Pak, yang harus kita perhatikan itu adalah kita ini jangan fokus mencari tanda-tanda gitu. Jadi kita ini jangan fokus cari tanda, karena tanda kan belum tentu. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa riwayat gitu ya, tapi memang riwayat-riwayat ini juga diperdebatkan tentang kesohihannya. Contoh katanya disebutkan udara dan angin sekitar itu terasa tenang, tapi kan juga ini relatif, gimana tenang itu, Pak? Ya, ya kan seperti itu. Ada lagi mengatakan malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari lain. Tapi kan juga mungkin beda setiap orang. Yang ketiga, manusia dapat melihat malam itu dalam mimpinya. Karena sahabat Nabi pernah ada yang mimpi, tapi lupa mimpinya. Tapi kan berarti mau mimpi menjadi perang.
Nah, yang berikutnya adalah matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinarnya, tidak terlalu menyengat sinarnya. Cuman sekali lagi adalah kalau kita lihat di sini, maka Lailatul Qadar itu penuh dengan kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Tapi yang jadi perhatian buat kita itu adalah jangan sampai fokus kita bukan ibadah tapi mencari tanda. Jadi pagi-pagi itu, oh tandanya berarti abdi kengeng. Sehingga khawatir Pak, kalau sudah dapat itu, contohnya malam 21, kayaknya nih udaranya tenang, pagi nggak terlalu panas banget gitu ya. Oh berarti sudah selesai. Saya sudah dapat tadi malam. Berarti 22, 23, 24-nya nggak dilanjutin. Nah itu maksudnya. Makanya tadi kata Dr. Saiful Bari kan menyampaikan, kenapa disebut 1000 bulan, tidak 30.000 malam? Kata beliau, karena salah satu pelajarannya apa Pak? Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah kalau orang tahu malam Lailatul Qadar malam ini, malam itu, khawatir nanti kalau orang malas hanya akan ibadah di malam itu saja. Jadi tadi Pak, jadi kita bukan tidak boleh, jangan fokus kaitan dengan tandanya. Ya, itu Pak barangkali wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu? Atau cekap Pak? Oh, mangga Pak. Penjelasan seperti apa kan kaitannya tadi sebenarnya itu konsepnya malam ya. Sedangkan planet bumi ini yang siang kayak Pak. Oh iya, itu mah ya itu kan di sini. Oh berarti siangnya, berarti malam di sini di Amerika siang gitu ya. Ya itu kan malamnya ya di Amerika tetap dapat, di kita juga tetap dapat. Jadi sama seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kita tidak bisa membayangkan oh gimana nih kalau begini ya. Jadi setiap negeri bisa mendapatkan masing-masing, karena kan tadi salamun hiya hatta, jadi sampai waktu fajar. Artinya kayak kalau di Indonesia malamnya di Indonesia, kalau di Arab ya beda 4 jam, berarti malamnya tetap di Arab. Jadi tetap aja Pak, memang kalau dilogikakan gimana logikanya ya, tidak bisa dilogikakan juga ya, karena ya susah juga Pak. Kalau Indonesia malam berarti yang di sana nggak dapat dong. Gitu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu barangkali Allah lebih besar. Ada lain atau ibu-ibu cekap? Tapi kalau tidak ada, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sampaikan Pak 2 poin yang penting. 1, mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Yang kedua, tentu kita 6 bulan yang akan datang akan menghadapi Ramadan. Dari sekarang tidak ada masalah Pak kita mempersiapkan Ramadan. Salah satu persiapan yang paling penting adalah persiapan ruhiyah. Tadi kata Dr. Saiful Bahri, untuk mendapatkan malam kemuliaan itu tidak ujub-ujub. Ini perlu ada persiapan yang yang begitu bagus ya, termasuk dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita bisa ibadah dan tidak itu bagaimana kondisi ruhiyah kita. Ruhiyah kita bagus, maka akan dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.